I've been running around, I was looking down, and all I see red waves and I can't place that I can't reach. You know that I can use somebody. You know that I can use somebody. Yeah, someone like you. Whoa, whoa. Someone like you. Whoa, whoa. Someone like you. Someone like you. Mantap. Ya, selamat sore pemirsa VOA di rumah. Kembali lagi bersama gua di sini di acara Voice on Air yang pasti di hari Senin sampai Jumat jam 5 sore sampai jam 6. Hari ini gue sendirian karena teman gue lagi nangkap ular di sawah. Tapi nggak tahu juga dia pakai kuning-kuning kemudian diseruduk sama ular keket. Ya kan? Mana teman gue nih? Ya. Seperti biasa. Seperti biasa. Benar. Nggak apa-apa, lu ini dulu. Ya kan? Tadi dimulai dengan lagu yang manis banget, Someone Like You. Wow. Ini gue masih ngegeter tangan ya. Iya, nggak apa-apa Ji. Gue mau nanya, lu pada ngerti nggak bawain lagu Someone Like You? Mangga gaya-gayaan dong, mau kayak Jawa. Gue kenapa hari ini pakai kacamata biar menambah karakter, kayaknya gue mirip anaknya Sule. Nggak juga sih. Oke, tadi udah opening belum? Udah opening, tapi gua belum sebutin nama, nggak fair, nggak cengli ya kan. Nah, oke. Yang pasti di sini di mana aja udah enak sekarang. Ada 4 penjuru. Ada 4 penjuru, ya kan? udah luas. Udah luas, ya kan? Yang pasti di sini kita akan ngehibur teman-teman di rumah semuanya. Kayak kemarin ada band, ya kan? Sekarang pengen dialog interaktif, yang pasti spesial semuanya Ji ya. Spesial banget, dan hari ini juga bintang tamunya luar biasa ya Mas Iya, ya. di VO ini ditemani gua, Banteng VOC dan rekan gua VJ NJMB. Selama 1 jam akan menemani kalian nanti sampai pukul 18.00 ya Betul Mas ya. banget. Dan yang paling penting juga nanti bakalan ada line interaktif ya kan, kalian juga bisa nelpon ke kita ya. Terus juga hari ini juga kita live streaming bareng di www.suara3.com/streaming. Tapi kok gua buka nggak kebuka-buka Ji? Masa Mas? Wah, banyak yang komplain ke gue. Pasti tulisannya pakai 3 ya, bukan pakai 3 begini. Bukan pakai angka. Pakai huruf lah. Pakai huruf. Iya. Diganti pakai angka, Mas. Angka 3. Lu bilang huruf, sekarang angka. Angka 3 ya, pakai angka 3 terus Rasanya SU-nya juga jangan SU tapi SW, suara. Suara 3. Yang pasti udah didengerin di 9 negara udah pasti ya. Betul. Yang sudah, tinggal nunggu tambahan 10, 11, 12, 13. Iya. Ya kan, sampai semua negara sudah dengerin, kita dipecat. Ya kan? Gua kirain udah 10, 11, 12 negara, kita ke sono tuhnya dipecat. Mending gak usah dengerin negara lain ya. Ini urusannya hilang job nih, Pak. Aduh, panjang urusannya dia ya. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial Ji, yang pasti ya beliau ini udah ke TV-TV tetangga yang nasional lah. Ya kan? Beliau ini lu nggak sih nggak tahu, lu cuma tahu di benak lu, Mas gua bisa copetan. Kenapa? Kena hipnotis itu doang tahu lu. Ini sesuatu yang different with the other. kumat. Hypnotherapist. You know what the hypnotherapist? Yes, I know. What? No, what to make crazy for you. Ya, mau nembak lah ya. Oke, kita panggil sekali lagi Mas Ali Hipnoter. Yeay. Sekilas gua kira Om Gatut tadinya. Iya, makanya. Mas Ali. Ya. Apa kabar, Mas? Ya, baik, silakan duduk, Mas. Boleh. Silakan, Mas. Ini saya gemeteran nih. Masih gemeteran, masih proses loh ya. Masih proses. Mas ya. Mas Ali, makasih udah datang ke rumah
Ini rumah apa ya dibilangnya? Atas undangannya juga. Iya. Alhamdulillah. Toh kacamata hitam toh ganti toh. Tuh, dicari Popon mah nggak nyambung, orang bercanda dicari beneran. Kampret. Woi bercanda woi. Aduh. Susah Ya orang Mas bener. Ali apa kabarnya ini? Baik, baik. Baik ya, tadi gak ada kendala ya di perjalanan untuk nyampe ke sini. Lancar ya, alhamdulillah. Langsung ya buka GPS langsung ketahuan. Ketemu lah. Alhamdulillah. Baru ini saya kesini nih. Baru ini ya. Pemirsa di rumah juga bisa kasih teman-teman ya, gampang banget nyarinya WHF26 pastinya. Ya? Iya, gampang banget. WHF26 ya kan? Oke. Mas Ali, saya pengen nanya nih, apa sih yang disebut dengan hipnoterapi biar pemirsa tahu dulu nih? Hipnoterapi gitu ya. Hipnoterapi ya terapi menggunakan teknik hipnosis gitu. Artinya, hipnosis betul sekali. Terapi menggunakan teknik hipnosis. Hipnosis itu adalah dari bahasa Yunani yang artinya dewa tidur ya. Di Dewa Yunani tidur. itu pernah ada yang namanya kuil, sebuah kuil. Dengan keyakinan setiap orang datang masuk ke kuil itu, sebuah kuil, penyakitnya sembuh gitu. Oh, Tapi itu kuilnya masih ada sekarang. Kemungkinan masih ada, tapi dari ceritanya seperti itu, sejarahnya seperti itu ya. Sampai saat ini hipnoterapi itu tetap dimanfaatkan untuk kesehatan dengan teknik hipnosis, aplikasi dari hipnosis gitu. tapi kok ini agak menyerempet dengan kata-kata, maaf sebelum saya serempetkan bisa naikin dikit deh boleh mas. Ya soalnya barusan yang nelfon ke saya gitu. ya. Itu nggak kedengeran saya katanya. Ya kedengeran suara kita berdua doang, buat apaan capek. Mas, ada persamaan nggak sih antara hipnosis dengan hipnotis? Hipnosis dengan hipnotis. Ya ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Wih, tinggi, IQ-nya tinggi. Ya. Mas, Kasih musiknya dong biar agak gitu ya. Jadi hipnotis adalah si pelaku. Laku. Iya. Oh. Hipnosis tadi namanya adalah dari kata tidur ya. Ilmunya berarti. Ilmunya. Dari seorang hipnotis dengan hipnosis itu berbeda. Hipnotis si pelakunya. Sedangkan hipnoterapi dengan hipnotis atau stek hipnotis itu berbeda. Setiap stek hipnosis belum tentu bisa menterapis. Tapi seorang terapis sudah bisa melakukan pasti dengan teknik stek hipnosis. Seperti yang dilihat di TV-TV, layar televisi atau di jalan-jalan, stek hipnosis itu bisa dilakukan. Kalau istilah sekolah, seorang hipnotis S1, seorang hipnoterapi S2, seperti itu kira-kira. Oh gitu. Dan itu emang bisa singkat itu gitu loh, maksudnya Mas, kalau orang di pinggir jalan kan tinggal ditepuk tak. Bisa sih Mas. Sesingkat itu ya maksudnya. Itu cara pentransferannya gimana sih gitu energinya? Makanya bicara seperlunya ketika bertemu orang yang baru Anda kenal. Contoh gini, Mas bisa berdiri dengan saya sebentar? Bisa berdiri sebentar? Berdiri nih. Boleh? Makanya gua nggak mau Kita kan baru ini kenal ya. Coba berdiri sebentar. Diri. Bisa berdiri enggak apa-apa kok, berdiri sebentar. Contoh berdiri sebentar. Clip on-nya jatuh nih. Suara saya masih oke di sini. Oke. Contoh kita anggap di jalan ya. Contoh enggak apa-apa. Jangan dibuka-buka ya. Enggak. Namanya siapa, Mas? Enji. Anji ya. Anji usianya berapa? 16 tahun. Iya, 16 tahun. Iya, tidur lebih lelap. Masukkan dalam bawah sadarnya. Dan ketika buka matanya, Kayaknya bagusan nggak usah di ini mas. Kita lihat video klip yang satu dulu ini. Diemin dulu. Biarin. Sudah lama aku tak
Aksi mogok operasi ini sudah kesekian kalinya dilakukan para sopir. Namun kenyataannya, tuntutan mereka tidak kunjung ditanggapi oleh Dinas Perhubungan 2009-2014 menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi senilai 2,4 miliar rupiah. Hanya saja dari 13 mantan wakil rakyat yang dipanggil, dari lubang sumur bor terjadi letusan keras yang kemudian disusul dengan semburan lumpur bercampur pasir dan air. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di langit, bulan benderang cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Sudah berapa menit? Udah sekitar 10 menit. Ini bukan rekayasa. Saya juga baru kenal di sini. Baru kenal di sini. Saya juga baru Dan masuk. kami juga baru menemukan hewan ini. Jadi kapan lagi saya ngebully? Ya kan? Ini diapain lagi Om? Abis ini Om? Pada prinsipnya kita bisa contoh tadi kan kita di segmen pertama artinya contoh gimana caranya kejahatan dan cara menanggulanginya seperti apa kan Nah, gitu. menanggulangi. Iya kan? Nah. Makanya saya katakan bicara seperlunya ketika baru ketemu orang yang Anda kenal gitu. Oh, Oke, saya bangunkan dulu kesiannya. Mas, dalam hitungan ketiga buka matanya bangun segar. lagi siaran PA bangun. Gue mau baik, gue kasih air. Ini nggak ada apa-apa kan? Gak ada. Coba lihat handphone saya bawa sini sebentar dikit. Handphone saya bawa sini. Dikit doang sih tadi ada. Nanti aja lah terus kan. Bingung kan? Wah. Bingung kan? Bingung. Mas, saya boleh bertanya sedikit ya. Tadi awalnya kita ketemu ngobrol-ngobrol sedikit ya, berbincang-bincang. Ingat nggak Mas barusan tadi? Handphone. Boleh di zoom kameranya ke Mas ini? Saya sini aja Mas ya. Saya nggak mau nyari penyakit. Masih bingung ya. Ya seperti itu kira-kira. Makanya saya katakan hati-hati ketika baru ketemu orang yang baru Anda kenal gitu. Artinya makanya kita untuk yang di rumah gitu, hati-hati ketika baru kita kenal dengan orang, kita bicara seperlunya. Artinya kalau orang itu berniat jahat, tadi saya udah dapatkan apa-apanya kan. Ya kan, artinya seperti itu. Dan yang kedua, teknik ini bisa kita gunakan untuk teknik hipnoterapi. Ketika orang memasuki alam bawah sadarnya, kita berikan saran atau suges di alam bawah sadarnya, itu bisa berubah. Seperti traumatik, fobia, dan lain sebagainya. Dan dengan teknik hipnoterapi. Cuma dengan stage hipnotis yang saya katakan tadi, itu bisa saja seketika hilang, cuma akan kembali lagi ketika akar permasalahannya belum kita gali. Itu tadi pertanyaannya kalau nggak salah
kasih musiknya biar nggak teng 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 nah, gitu dong pada tegang gitu Beda antara hipnotis dan hipnosis. Ya. ya itu saya tadi Ah, si pelakunya tadi si pelaku. iya Ya. ada yang aneh nggak mas nggak ada Nggak ada. iya makanya ya sih kan tadi seperti itu kira-kira duduk di sini lo gantian dong masa saya di situ dulu Ya lo tahu penyakit. Enggak lo aja. Sweet. Kan gua udah. Iya. Gua Pemirsa. aduh, tapi berarti yang kayak gitu tuh benar-benar real ada Mas ya? iya Bukannya- malah saya baru hari ini ketemu ya mas ya baru hari ini kita ketemu ya Iya. baru hari ini kita ketemu di sini ya itu bisa terjadi seperti itu buat yang di rumah makanya Tapi efeknya Waspada. benar jadi bego begini nggak sih Mas? Apa emang udah bego bawaan? enggak dia masih tapi nanti enggak Ntar kembali lah. tapi lebih cenderung lebih alim ya dari sebelumnya betul nggak tepuk tangan dong ada di sini semua tuh Kayak orang tablo hari ini. enggak lebih kalem ya Tadi mau gue tanya, iya sebenarnya itu siapa sebenarnya? Gue nggak enak. tapi enggak tadi kita nggak tanya apa-apa nanti ada video Tapi rekaman. tadi udah dijawab jujur sama lo sih. Akhirnya semua tahu dengar semuanya. Gue di hati lu tuh ada di sini. Tadi lu ngomong. Masa? Iya, dibongkar semuanya. Ya kan? Ini nih makanya gue bilang jangan hipnoterapi ya. Ya, tapi enggak kok enggak. Tapi kita disuruh di sini menjelaskan bahwa hipnoterapi itu sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia khususnya ya. Karena apa? Banyak permasalahan yang orang nggak tahu itu permasalahan psikis yang disebabkan oleh gangguan jiwa seseorang itu, pikirannya juga ya, pikirannya, terutama karena otak manusia itu sangat dahsyat ya. Otak manusia itu sangat dahsyat. Karena yang dia tahu gue parno nih atau gue kenapa nih, sebetulnya dia nggak tahu bahwa dia itu memiliki 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu traumatik yang apa, yang artinya ketika dia melihat seseorang yang pakai topeng misalkan dia merasakan takut, atau dia yang tadi melihat ular atau dia merasakan, karena ada faktor penyebab biasanya umumnya seperti itu. Itu kan kalau di sebuah alat Mas ya. Ya. Cuma kalau misalnya nih ada seorang yang trauma dengan sebuah pernikahan itu bisa di sebelum hipnoterapi juga nggak? Bisa betul, bisa betul. Datang aja ke tempatnya Mas Ali hipnotis. Bisa. Oh, ya kan? jadi itu maksud Ya kan lu trauma kalau lu jadi ganteng emang biasa jelek, susah kalau nggak trauma. ini gue baru balik lagi di otak gue. Baru balik lagi. Jujur. Lu tanya tadi kan, apa soal kamera? Sebenarnya siapa sih yang udah ada di hati lu? Akhirnya lu sebutin, sorry Ji. Sebutin kata lu anak Ciledug. Masa sih? Ya maunya terjadi Ji. Wah, enggak. Ini curang ini namanya curang. Bisa Mas ya? Ya maksudnya dalam kata psikologis yang kena berarti kan bukannya karena ketakutan pada satu barang gitu kan? Iya. Itu bisa juga disembuhkan. Bisa. Tapi untuk ngedalamin materi seperti itu tuh butuh stepnya tuh apa aja sih Mas gitu? Untuk ke tingkat seorang terapis ya atau hipnoterapis ya, profesional hipnoterapis ya, itu memerlukan waktu yang enggak cukup sebentar, memerlukan jam terbang yang sangat lumayan memakan waktu. Untuk ke tingkat profesional perlu jam terbang. Karena gini, ada seseorang, contoh ya, untuk perbandingannya ya, saya kasih tahu sini. Ketika ada seseorang klien, kita sebutnya bukan pasien ya, klien artinya klien. Ketika klien datang ke kita, saya ingin memiliki tubuh ideal tubuh saya karena saat ini terlalu, menurut saya, gitu kan, contoh, terlalu gemuk, gitu kan. Saya ingin berat badan saya sekitar ideal saya 50 kilo. Oke, deal. Setelah komunikasi oke, dengan 50 kilo, oke. Setelah masuk sesi hipnoterapi, si klien kita terapi, mulai hari ini Anda tidak akan mengkonsumsi makanan yang berlemak atau berlebihan dan lain sebagainya. Rahel tuh. Iya kan? Mulai hari ini
setiap minggunya Anda akan menurunkan berat badan Anda 1 kilo sehingga Anda nanti akan langsing. Yang saya pernah katakan itu betul kan? Jadi dia akan langsing kan? Jadi dia akan langsing. Sebetulnya kurang tepat, bisa fatal karena nggak ada limit, 50 kilonya nggak dikasih limit. Yang betul harusnya ketika setiap minggunya dia turun 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo dan berhenti di bobot atau berat badan di volume 50 kilo dan berhenti di situ. Jadi alam bawah sadarnya kita kasih limit 50 kilo. Ketika kita nggak kasih limit, ya turun, ya bisa meninggal. Terus. Terus. Seperti itu. Lebih dari target yang dia pengen. Iya, seperti itu kira-kira. Oh gitu. Tapi kelebihannya beliau ini gue pernah ya kan, Om, gue kayaknya keberatan berat badan nih, gue pengen kurus. Ternyata dia bilang nilai jual lu tuh ya di gemuk lu, ya kan? Mau bilang gimana? Iya. Ya kan? Itu lebih cenderung ke Begitu dia mau kurus, dia bilang jangan kalau kurus, Om pasti ganteng main cabe-cabean. Nah, nggak boleh sama dia. Ya kan? Bener nggak? Kayak lu, Apa? Om tolong bikin saya mancung, bisa. Bisa. Sugesti doang pak. Pegang mah iya nggak ada. Tapi ini bagus. Iya. Kalau menurut dunia hipnoterapi nih, teman saya ini bagus loh. Iya. Ini bagus buat iklan mobil cepek. Iya. Mereka bawa mobil ceper, ya kan begitu nengok hidung saya juga ceper. Tapi nggak ada saya. Ntar kupas lagi Om. Iya. Sini juga ada line interaktif. Kita lihat dulu Oke. video klip yang satu ini. It's time to fail, second better with the reggae man. Come on. Sadarkah kau telah menyakitiku? Sadarkah kau telah kecewakanku? Mungkin kau tak pernah bisa rasakan sakit yang ku rasa. Sesungguhnya ku masih mencintaimu. Sesungguhnya ku masih menginginkanmu. Bila mengingatmu jauh, masih ku rasakan rinduku. Kini kau telah pergi, tinggalkan diri ini. Rela tapi ku tak ikhlas untuk kehilanganmu. Seenaknya saja dirimu pergi meninggalkan diriku tanpa peduli perasaanku. Seenaknya saja dirimu pergi meninggalkan diriku tanpa peduli cinta dan sayangku. Sesungguhnya ku masih mencintaimu. Sesungguhnya ku masih menginginkanmu. Bila mengingatmu jauh, masih ku rasakan rinduku. Kini kau telah pergi, tinggalkan diri ini. Rela tapi ku tak ikhlas untuk kehilanganmu. Seenaknya
Seenaknya saja dirimu pergi meninggalkan diriku tanpa peduli cinta dan sayangku. Seenaknya saja dirimu pergi meninggalkan diriku tanpa peduli perasaanku. Seenaknya saja dirimu pergi meninggalkan diriku tanpa peduli cinta dan sayangku. Tumpukanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Aku bukanlah dirinya, dia bukanlah diriku. Jangan pernah membandingkan, tiada ku sangka. Tak ada tangis saat kau pergi begitu. Sudah lebih dari 40 tahun, kami hadir dengan ikhtiar menjadi bagian dari usaha mencerdaskan bangsa. Lugas, tegas, dan jujur menjadi kunci utama kami. Media Indonesia juga mengembangkan berbagai versi digital, seperti website, e-paper, dan interactive magazine. Dengan versi digital ini, para pembaca dapat mengakses media Indonesia dimanapun dan kapanpun. Hingga kini kami terus berusaha menyajikan ulasan terbaik untuk Anda. Media Indonesia, jujur bersuara. Baby, you're all that I want. When I lie here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Love is all that I need, and I'm far away in your heart. It's so hard to see we're in heaven. We're in heaven. Tepuk tangan teman-teman home band kita ya kan, VOA ada Band. Oh, VOA band ya. Nah. Iya, ada Mas Paat Iya. ya, ada Mang Saswi, Ada Bang Bopa. ada Bang Bopak ya kan. Udah ya, bertiga doang ya. Katanya hari ini Bang Bopak istrinya nonton katanya. Dadah. Di close up, di close up. Hei, bujangan. Oh, bujang. Oke, kita langsung nanya lagi nih. Ayo Mas. Ya, lu kayak trauma banget sih. Gue pengen lihat rekamannya nanti di abis ini. Nah, kira-kira Mas, kalau teman-teman mau tahu nih, ya kan, seenggaknya kemana sih kalau pengen Islam minimal, ada nggak sih Mas punya rubrik tanya jawab di sebuah media sosial yang bisa minta, ya secara tidak langsung mungkin teman-teman di rumah kan berpikir, waduh takutnya biaya mahal, tapi seenggaknya kan minimal dengan dia bisa interaksi Ya. di media Ya. sosial itu kan Bisa. bisa itu gitu loh. Di mana tuh Mas biasanya? Buka aja lah di website saya nanti. Oh, website langsung ya? W atau www.alihipnotor.com bisa dilihat. www.alihipnotor.com. Nah, ya jadi buat teman-teman di rumah kalau mau live interaktif langsung, bukan live interaktif ya, interaktif langsung lah dengan Mas Ali ini bisa langsung di www.alihipnotor ya. HYF ya. HYFNOTR. HY kan? HY NPTROPE
Sakarep mula Mas. Oke, Mas Ali ini mau nanya lagi. Iya, apa tuh? Banyak sebenarnya penyakit yang emang tidak bisa disembuhkan ya oleh obat, ya kan? Iya. Nah, itu dia. Contoh mungkin ini kita agak sedikit ngelebar jauh sih sebenarnya, tapi mungkin semoga ini juga bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua yang ada di rumah. Kayak sekarang saya nggak bilang bahwa ini sekarang lagi tren LGBT, saya nggak bilang seperti itu gitu. Iya. Tapi emang LGBT itu mulai naik. Nggak apa-apa lah, ini ya jadi kontroversi lah ya, terserah teman-teman semua nyikapinnya ya. Tapi kalau di Iya. arti Iya, LGBT apa dulu? laki ganteng bini tampan. Iya. Laki jarang gampang. Iya, pokoknya whatever lah itu artinya apa ya, tapi lesbian, bisa. iya. Gay. Nah, itu kan penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak bisa disembuhkan oleh obat. Ya kan? Nah, itu dengan cara hipnoterapi ini apakah bisa jadi salah satu solusi untuk memperbaiki keadaan itu semua? Sangat bisa. Iya, sebenarnya dia yang ngalamin LGBT ini dia. Sangat bisa. Dia mau nanya ke anak. Wah, ini kreatif ngasih pertanyaan ke gue. sangat bisa. Gini Mas. Yang pertama itu kita sebagai orang tua atau calon orang tua, calon ayah gitu ya, kita sebagai itu atau calon ibu dan lain sebagainya yang ada di rumah atau yang di sini semua, tim kreatif dan lain sebagainya. Pertama kita harus tanamkan nilai-nilai agama sejak dini ya. Iya. Itu sangat penting ya. Yang kedua, memberikan edukasi tentang seksual. Bukan secara biologis ya, bukan bagaimana caranya melakukan seksual, bukan, tapi lebih ke biologis, edukasinya, betul. Sejak dini. Sejak kapan? Pastikan pertanyaannya gitu. Sejak dini, sejak kapan? Saya katakan sejak dia mulai bersosialisasi. Ya antara usia 2,5 tahun sampai 3 tahun dia mulai bersosialisasikan dengan tetangga dan sebagainya. Sejak usia mulai dia bersosialisasi itu sekitar 2,5 sampai 3 tahun, kita tanamkan selalu. Sehingga peran orang tua, lingkungan ya sangat berpengaruh ke anak itu sendiri. Banyak kan sekarang usia SD sudah berani untuk melakukan hal yang tidak diinginkan kan. Ya, sempet heboh juga Kemarin itu sempat dibahas di TV lain. Saya sempat mengatakan itu. Karena apa? Lingkungan sekarang sangat faktor gadget kan, internet dan bisa di browsing di mana aja kan, itu sangat berpengaruh. Jangan ngelamun dong, tepuk tangan dong. Ngelamun ya. Ini tegang semua. Ini dia waspada dari tadi Mas, ya kan, takutnya Mas tepuk ya dengar gitu ya. Takutnya sama gue digini, puk ya kan, kebongkar semua. Nama kamu sopo? Iwan Sopo? Iwan udah tahu ya. Oh gitu. Jadi emang secara teori emang hipnoterapi ini kayak memberi mindset baru gitu ya, mungkin memberikan sudut pandang yang berbeda. Memberi sudut pandang yang berbeda. Dan itu emang untuk cara menanggulanginya gitu Mas, apakah emang bisa, maksudnya dalam artian kayak seperti rame begini, apakah emang ada sesuatu terus nyesuaiin orangnya gitu? Oh, untuk sesi hipnoterapi maksudnya gitu. Maksudnya gimana? Pertanyaannya lebih tepatnya gini. simpelnya untuk masuk ke sesi hipnoterapi. Iya, Oke, gitu. betul. Sebelum kita melakukan hipnoterapi, biasanya kita ketemu klien, kita memberikan 5 keuntungan ketika dia sembuh dari permasalahannya. Saya nggak sebutkan penyakit ya, tapi permasalahannya. Dan 5 kerugian permasalahannya ketika dia nggak sembuh dari permasalahannya. Dan kedua, kita tanyakan, suka warna cahaya yang terang atau ruang yang gelap atau yang redup, kan antara itu. Karena penting ya, karena seseorang karakternya kan beda-beda, keinginan niatnya kan beda-beda. Contoh si